Kita akan terus memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan membuka buku nyanyian kemenangan iman kita dari nomor 209, Masyurkan Injil Tuhan. Kita akan ini dari ayat 1, 2 ref, ayat 3, 4 ref, dan ayat yang kelima. NKI 269, berkilah dan wartakan. Masyurkan Injil Tuhan, biasakan amanah, berkeliling kesusahan, iblis bekerja tetap. Ayat yang kedua, baik genap benar Yesus Injil terus masyurkan, ajarkan segala bangsa apa yang ku katakan. Masyurkan, masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Ayat yang ketiga, pergilah ke seberang laut, carilah yang tersesat, jangan engkau takut malu, aku Tuhanmu dekat. Ayat yang keempat, dari satu-satu bangsa Yesus ambil pilihnya dan himpunkan jadi desa pada hari datang. Masyurkan, masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Ayat yang kelima, bersaksi dengan segala amal dan baginda, dan maklumkan segenap umat bersegera bertobatlah. Masyurkan, masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Masyurkan, masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau wartakan, Yesus telah kembali. Pada Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja atau di rumah masing-masing, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-51. Sekali lagi, Matius pasal 24 ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Kita akan membacakan secara bergiliran. Saya ayat 45, jemaat Tuhan ayat 46, bergantian hingga ayat yang ke-51. Matius 24 ayat 45 hingga ayat 51 dengan judul perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuan pun tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk.
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat pujian, tanda-tanda telah nyata, pujian akhir telah tiba. Siap untuk diubah.
Masa kita kembali kepada firman yang sudah kita baca, yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51 dari judul berikut perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, tema bulan misi Gereja Kemanusiaan tahun 2020 adalah mempercepat kedatangan Sang Raja atau mempercepat kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita, yang diambil dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Setiap minggu Departemen Misi sedang memberikan tema untuk dibahas di gereja-gereja, ya, sehingga hampir semua tema khotbah ya, di seluruh gereja Kemanusiaan Indonesia tema khotbahnya sama, ya, tergantung dari pengkajian dan isi yang gembala-gembala hamba-hamba Tuhan akan sampaikan. Saudara, hari ini kita akan belajar suatu tema berdasarkan nas yang kita baca. Tema yang disiapkan oleh Badan Perupusan kami Departemen Misi adalah kebahagiaan hamba yang sejati. Kebahagiaan hamba yang sejati. Saya akan memulai saudara beberapa hal berkaitan dengan ayat yang kita baca. Kalau sudah memperhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal 24-25, dua pasal itu adalah berbicara dengan topik khusus tentang akhir zaman yang merupakan khotbah dan pengajaran dari Yesus sendiri. Ini sudah perhatikan baik-baik, karena Yesus yang berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua kali. Khusus di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara, dimulai dengan satu peristiwa sangat penting. Kenapa? Ayat 1 dan 2 itu menjadi satu pengertian supaya kalau Yesus berbicara tentang kedatangannya, percakapannya, bicaranya, omongannya, itu bisa kita percaya. Saudara, apa yang kita baca di dalam ayat 1 dan 2, sesudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia atau Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, kalau Yesus keluar dari bait Allah, maka murid-muridnya menunjukkan betapa agungnya bait Allah bangsa Yahudi yang masih ada pada zaman Yesus. Tentu kita sudah pernah belajar tentang sejarah daripada bait Allah, baik dibangun oleh zaman Salomo, kemudian diruntuhkan dan dibangun kembali zaman Jerubabel, sampai kepada pemugaran dilakukan oleh Herodes yang ada yang kita baca dalam Perjanjian Baru. Setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, kamu lihat semua bangunan ini, tapi saya mau kata kepadamu pada waktunya satu batu pun tidak tersusun daripada bait Allah yang megah ini. Ini diucapkan Yesus tak kala bangunan bait Allah itu masih ada. Sekitar tahun 70 Masehi, 70 sesudah Yesus Kristus, katakan dengan tahun Masehi. Maka saudara, kota Yerusalem diserang oleh kekaisaran Romawi, dipimpin oleh Jenderal Titus namanya. Mereka menyerang Yerusalem dan kemudian menghancurkan bait Allah ini. Saudara, bait Allah dihancurkan, batu-batu digali oleh tentara-tentara Romawi. Kenapa batunya digali? Karena bangunan bait Allah itu terdiri banyak emas, jadi emasnya diambil, dicungkil semua, saudara. Sehingga genaplah apa yang Yesus katakan bahwa memang betul. Jadi sampai hari ini bangunan bait Allah itu tidak ada lagi. Lalu runtuhan di bawahnya sekarang ada di tanah Palestina, saudara, ke Israel. Di atasnya ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi atas bekas daripada bangunan ini. Ya, kemudian itu dikuatikan oleh dunia, oleh orang Palestina, ya, dan juga oleh kaum muslimin, misalnya bahwa
suatu hari kalau Israel bangun kembali bait Allah, maka otomatis Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Nah, di bawahnya ada terowongan, di bawah dari masjid ini ya. Saya kasih Kristus. Nah, inilah sekilas. Kenapa penting saudara? Karena ayat 1 dan 2 ini untuk meneguhkan kita bahwa di dalam ayat 3 sampai ayat 44 Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya serta peringatan yang perlu diperhatikan. Artinya adalah bahwa sebelum Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangan yang tentang kedatangan kedua kali, Yesus sudah membuktikan bahwa perkataannya benar. Dari sekian banyak perkataan Yesus tentunya, bahwa dia ngomong bahwa Allahnya akan hancur, dan betul. Tahun 70 Masehi tadi membuktikan, sejarah membuktikan bangunan ini runtuh dan hancur. Maka demikian waktu kita membaca di ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-44, di sana inti daripada ayatnya adalah bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali serta apa yang perlu kita perhatikan. Maka di sana kita mampu untuk mempercayai perkataan Yesus benar adanya. Lalu saudara, di dalam ayat 45 sampai 51 yang kita baca, sini adalah Yesus berbicara tentang sikap orang percaya terhadap kedatangannya yang diajarkan di dalam bentuk metode perumpamaan. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan ya langsung dengan perumpamaan, tapi jelas ya kita memperhatikan dengan saksama ya Yesus mengajarnya dalam perumpamaan, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema dari perikop ini adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya dalam bahasa lain, yaitu adalah bicara tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, tidak disebutkan judul berikutnya perumpamaan. Saudara kasih Kristus, maka hari ini kita akan belajar dari bagian berikut ini. Maka setelah kita menemukan bahwa berdasarkan pembacaan kita bahwa ada dua karakter hamba orang-orang percaya, orang Kristen dalam meresponi kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kedatangan Sang Raja. Itu dua karakter itu adalah pertama yang disebut sebagai hamba yang setia dan bijaksana, yang kedua adalah hamba yang jahat. Saya katakan tadi bahwa setelah perhatikan Yesus bicara tentang kebenaran sudah dibuktikan, Yesus bicara tentang tanda-tanda kedatangannya ya sudah disampaikan, dan tanda-tanda itu saya bisa meneliti dan membuktikan dalam sejarah sampai hari ini. Semua tanda-tanda itu sudah ya dan terus digenapi. Semuanya ada banyak orang berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tentu sekali lagi kita tidak bisa mengatakan ya kapan waktunya, tetapi lihat tanda-tandanya semua sedang dan terus digenapi. Namun kalau setelah membaca secara teliti, Yesus berkata begini, semua itu baru merupakan permulaan ya, tetapi Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Maka dari sekian banyak hal yang diajarkan oleh Yesus, tanda-tanda yang ditunjukkan, kemudian ada hal yang penting disampaikan bahwa baik itu gempa bumi, baik kelaparan, baik masalah politik, masalah ekonomi, peperangan, saudara, itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Maka Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Sampai hari ini saudara, ada kurang lebih 6.900 suku di dunia yang belum mengenal Yesus ya, ada 6.900. Dunia misi sedang mengejar, sedang berupaya supaya setiap suku-suku ini dijangkau. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 8, pasal 9 ya, kalau tidak salah ya, saya mohon maaf karena saya juga tidak hafal persis semua ayat-ayat, bahwa di sana dikatakan supaya nanti ada puji-pujian, ada nyanyian kepada Sang Raja
dari berbagai suku dan kaum bahasa di muka bumi ini. Maka oleh ahli teologi misi menafsirkan, kita tidak mungkin memenangkan semua orang di dunia ini percaya Yesus baru kemudian Yesus datang, tidak. Yang Tuhan harapkan adalah setiap suku dan kaum bahasa ada yang memuji Tuhan dalam bahasa mereka. Maka di antara semua bangsa dan bahasa masih ada 6.900 suku yang perlu untuk dijangkau. Di Kalimantan Barat adalah satu suku tetangga kita, ya, yang juga perlu dijangkau. Di seluruh dunia masih banyak, di China juga masih banyak dari ratusan suku, ya, hanya beberapa suku yang sudah ada mendengar Injil. Di Indonesia lebih banyak. Di Laos, saudara kita Immanuel Tamau yang kita dukung pelayanan misi sedang menjangkau satu suku yang juga terhilang, namanya suku Hmong, ya, agak susah baca, ya, suku Hmong. Ya, kemudian kita harap semua suku-suku ini ada perwakilan, ya, yang menyanyi di surga nanti. Nah, setidaknya saudara, orang Chinese mungkin sudah ada bahasa sukunya, sudah nyanyi surga, yang Bataknya sudah ada, Jawanya sudah ada, ya, Dayanya sudah ada, mungkin bahasa Melayunya belum ada, dan masih banyak suku-suku yang lain. Saudara, maka pertanyaannya adalah, di manakah posisi saya dan saudara dalam merespon ini, mempercepat kedatangan sang raja itu? Apakah bahwa kita menjadi orang Kristen yang setia dan bijaksana, atau kita menjadi orang Kristen yang sebagai hamba yang jahat? Mari kita mendalami kedua bagian ini, saudara. Pertama, kita akan melihat tentang hamba yang setia dan yang bijaksana yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara kasih Kristus, kita menemukan hamba yang sedang bijaksana yang pertama adalah yang mempercayai tuannya akan datang dengan pasti, atau pasti akan datang. Ini sebagai kriteria hamba yang setia dan bijaksana adalah yang benar-benar mempercayai bahwa Yesus Kristus, yang benar mempercayai bahwa tuannya itu benar akan datang. Ya, orang tidak mempercayai kedatangan tuannya, nanti kita akan lihat digambarkan hamba jahat apa yang dilakukan. Karena tuannya berkata begini, dia akan pergi ke negeri yang jauh, lalu dia mempercayakan sesuatu kepada hamba-hambanya, nanti saya akan datang kembali. Nah, ini menggambarkan Yesus yang akan naik ke surga dan yang akan datang kembali. Tapi saudara, ada orang juga sampai hari ini, saudara bicara tentang kedatangan Tuhan, pertama ada yang mempercayai, ada yang ragu-ragu, ada yang juga sama sekali tidak peduli. Ada juga yang menganggap kedatangan Tuhan tidak seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Mereka beranggap bahwa kedatangan Tuhan itu adalah hanya simbol saja, bukan kehadiran fisik Yesus sebagai Raja yang memerintah nanti kelak di dunia ini, tetapi hanya sebagai simbol. Jika Injil ini diberitakan, orang-orang percaya, masyarakat berubah, ekonomi berubah, kehidupan berubah, masyarakat hidup tentram, damai, politik berubah, maka itulah kedatangan Tuhan sudah terjadi. Itu sebagian orang mempercayai teologi seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita mempercayai kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kedatangan yang pasti secara fisik. Jadi di mana bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja atas dunia ini, memerintah selama 1000 tahun dengan ibu kota, dengan pusat Yerusalem. Maka kita kenal dengan nanti istilah Yerusalem baru di dalam kitab Wahyu. Jadi Yesus akan datang menginjakkan kakinya di muka bumi ini bersama dengan orang-orang kudusnya.
Dia akan mendirikan, ya, memerintah dunia ini dengan penuh keadilan dan kedamaian. Saya kasih Tuhan, kalau kita mempercayainya, maka tentu kita punya pandangan, punya pikiran, punya cara hidup yang berbeda. Jadi cara hidup yang bertanggung jawab. Maka yang kedua, kita menemukan di dalam apa yang firman Allah maksudkan, hamba yang setia dan bijaksana adalah maka mereka bukan hanya mempercayai Tuhan yang akan datang secara pasti, tapi juga mereka melakukan tugas dengan setia. Saudara perhatikan, ada tugas yang diberikan oleh hambanya, oleh Tuhan kepada hambanya. Siapakah hamba setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh Tuhan di atas orang-orang untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Berbagai hamba didampaikan Tuhannya melakukan tugas itu ketika Tuhan itu datang. Saudara, Tuhan memberikan tugas kepada hamba-hambanya. Di sini digambarkan adalah memberikan pelayanan, ya, terhadap semua usaha dan Tuhan yang tinggalkan. Dan Tuhan itu datang kedapatan hambanya melakukan dengan setia. Hamba yang digolongkan yang baik, yang bijaksana, yang setia adalah mereka menjalankan tugas panggilan dengan setia. Semua kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan. Banyak orang Kristen hanya sampai di situ, kadang-kadang tidak sampai, saudara. Tapi setelah diselamatkan, semua kita dipanggil untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan pelayanan terhadap Sang Raja yang sedang memberikan tugas kepada kita. Tadi saya sampaikan, saudara, di dalam dunia misi, saudara dan saya harus memilih di antara peran-peran yang dapat kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang menjadi penonton. Saya berharap, saudara, kita sudah di tahun yang ke-15 bulan misi di gereja kita. Ya, bulan misi itu adalah disepakati dengan kira tahun 99. Saya bersyukur tahun 99 zamannya Pak Pendeta Paul Paksowal sebagai ketua Departemen Misi. Beliau punya satu gerakan untuk membuat jaringan ya, gereja-gereja Agama Injil, ya, gereja-gereja dibangkitkan untuk sadar akan misi. Lalu beliau mengundang kurang lebih 50 gereja di seluruh Indonesia untuk hadir, buat konferensi, buat diskusi, buat pelatihan. Ya. Dan 2 kali saya pernah ikut, kebetulan 1 di antara 4 gereja di Kalimantan Barat. Ya, kita dapat surat untuk ikut pelatihan. Ya, jadi 4 gereja itu hanya saya sendiri yang hadir, saudara. Saudara, waktu itu saya cerita kepada saudara, bukan zaman sekarang ya. Kalau sekarang gembala pergi, hambatan pergi, masihlah gereja itu bisa pakai kas untuk beli tiket, ya, untuk bayar administrasi. Dulu gereja belum punya duit cukup, ya. Kadang-kadang kami BPJ rapat, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya BPJ itu pupu-pupu, tahu pupu-pupu? Nah, kan tidak tahu saya. Tidak tahu pupu-pupu gimana terjemahannya. Maksudnya keluar duit, kongsi-kongsi untuk gembala bisa berangkat. Karena kas gereja tidak ada, saudara. Ya. Jadi kas hanya mampu sekian, lalu BPJ-nya kumpul-kumpul uang, ya, saya bisa berangkat. Itu tahun 99. Kemudian terus sampai kepada 2001, melalui konferensi Gereja Agama Indonesia, maka ditetapkan bulan Agustus sebagai bulan misi GKI. Sejak 2001 lah, saudara, GKI menyelenggarakan bulan misi, walaupun dengan skala yang ya masih sederhana, yang kecil, dan sampai hari ini kita bersyukur. Saya selama bertahun-tahun untuk mengikuti, ya baru 2006 kita gereja mulai membentuk seksi misi di gereja waktu pergantian BPJ. Kalau saya ingat waktu itu Pak Bro Ahim Sugondo, ya, dia diangkat menjadi ketua seksi misi. Nah, saya latih dia, saya kasih pemahaman, ya kita mulai bulan misi. Nah, itulah tahun 2006 kita mulai, walaupun semua dengan cara yang masih sederhana saja. Nah, sampai saya berharap bahwa tahun demi tahun kita semakin menyadari. Ini sudah tahun yang ke-15.
Maka selalu saya berharap bahwa semua kita seperti hamba Tuhan kita kedapatan setia pada panggilan Tuhan. Buat kita masing-masing ada peran apa yang kita dapat jalankan dalam tanggung jawab misi. Peran pertama, kita bisa memilih untuk menjadi pendoa sepakat, khusus untuk pelayanan misi. Bukan doa sepakat yang seperti di gereja atau apa ya. Jadi saudara, dari sekian banyak waktu kita berdoa, kita memang menyiapkan waktu khusus untuk berdoa bagi misi. Itu panggilan saudara, doa-doa umum yang diajarkan di gereja. Saudara bisa pilih hamba Tuhan yang mau didoakan. Kita bisa pilih untuk hamba Tuhan diadopsi ya, untuk menjadi rutin kita doakan. Gereja suku-suku yang mau kita doakan. Itu namanya peran. Yang kedua, saudara bisa terpanggil untuk memberikan diri, baik secara full timer maupun juga secara profesional, ya, untuk melayani langsung ke daerah-daerah membutuhkan. Ya, misalnya lewat les matematika kan, lewat bahasa Inggris kan, mungkin lewat juga usaha apakah saudara kita masuk di daerah-daerah mungkin tidak bisa pakai baju pendeta, ya saudara bisa ada di sana sambil menginjili ya. Kita sambil jual kue, sambil jual es, sambil Injil khusus untuk menjangkau suku tertentu, ya suku tertentu. Sampai di mana waktu Tuhan menyelamatkan tiada jemaat suku yang berdiri. Saya berharap saudara nanti mungkin di akhir-akhir minggu ya saya akan tampilkan doa kita bersama untuk beberapa misioner kita dikirim di suku-suku terabaikan di Indonesia. Ya, saya sudah pernah sampaikan dulu rekan kami sepelatihan, ya dia tinggalkan pengembalaan yang gereja cukup besar, karena dia terpanggil untuk misi, dia pergi ke Lampung dan kemudian menjangkau satu suku di Lampung. Ya hari ini puji Tuhan sudah ada gereja. Bagaimana cara seorang pendeta bisa melayani di suku ya yang notabene adalah sangat tidak mungkin. Ya, beliau buat usaha kopi loak ya. Jadi ternak loak, jadi orang kenal dia bos kopi loak ya. Lalu kemudian sambil Injil, kemudian terima Yesus dibaptis, kemudian sudah membentuk jemaat suku. Nah, ini contoh saja. Jadi bukan hanya pendeta bisa melakukan, kaum profesional jauh lebih hebat melakukan. Yang kedua, ketiga, saudara bisa berlaku sebagai penyambut. Bahasa disebut dengan welcomer. Penyambut. Apa artinya saudara? Kita bisa menyambut orang-orang yang punya kesusahan. Kita dipanggil untuk mengadopsi anak-anak yang telantar, mengadopsi lansia, apa saja saudara, mendirikan yayasan untuk menampung orang-orang telantar, orang pendatang-pendatang luar kota yang mungkin tidak ada tempat, ya saudara, buat tempat penampungan, ya saudara melayani, atau misalnya untuk orang narkoba, ya itu namanya menjadi penyambut. Di sana saudara memberitakan Injil, ya mendedikasikan hidup. Ini contoh dari banyak peran yang bisa kita lakukan. Yang keempat, kita bisa menjadi mobilisator, penggerak. Artinya mengajak orang lain, memberikan motivasi, memberikan dorongan, mengajak orang lain untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Selama pelatihan sampai hari ini saudara, ya saya sudah tambahkan, saya sudah menulis surat kepada Yesus, apa sih peran saya? Salah satu peran yang saya pilih adalah menjadi mobilisator, menggerakkan orang, menggerakkan gereja-gereja, mengajak teman-teman lain untuk peduli terhadap pelayanan misi. Masalah peran kita. Yang kelima, saudara bisa mendedikasikan donatur secara tetap buat pelayanan misi. Jadi pendapatan kita, uang kita saudara, ya selain saudara bayar persepuluhan tentunya, kemudian untuk kehidupan menyiapkan untuk persembahan-persembahan, kita juga bisa mengalokasikan dana secara tetap. Ini saya mau dukung untuk pelayanan misi. Ya, yang belum punya penghasilan tetap, kita punya iman, maka janji iman kita itu sifatnya 1 tahun. Ya, namanya janji iman. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi iman kita. Soalnya itu peran yang kita bisa lakukan. Nah, sehingga saudara dengan demikian pekerjaan misi ini bisa sampai. Semua bisa terjadi kalau kita menjadi hamba-hamba yang setia.
Kalau tidak setia saudara, kita hanya sporadis saja, hanya begitu-begitu bergerak ya, tidak melihat hasilnya secara maksimal. Yang ketiga saudara, hamba yang setia dan bijaksana adalah yang bertanggung jawab atas kepercayaan diterima. Sama aja saudara, intinya adalah kita menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Apapun jabatan, apapun profesi kita, apapun panggilan kita, saudara, selain kita setia mengerjakannya, kita betul-betul dapat bertanggung jawab terhadap panggilan itu. Setelah kita temukan, baru kita bisa bertanggung jawab dengan setia. Gereja dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap misi dunia ini. Gereja seringkali sudah lupa. Ada gereja yang dibangun, kita ini dibangun tahun 99, mulai kami bongkar. Kita tahun 2000 kita bangun gereja ini. Ya sekitar hampir 20 tahun ya saudara. 20 tahun saudara belum pernah dicat ulang gereja. Ini belum pernah dicat ulang. Nah, saya kasih tahu saudaranya. Ini dicatnya belum pernah dicat ulang. Hebat juga catnya. Ada gereja lain sudah 3 kali bangun, ya. Gereja lain sudah yang sama-sama bangun ini, ya waktunya tidak terlalu jauh, sudah 3 kali bangun gereja. Saya bisa tunjukkan, ya. Lalu sering kali orang bertanya, Pak, kapan gereja kita dibangun? Saya bilang saudara, ya biarlah Tuhan akan menentukan. Tapi hal paling penting adalah kita harus bermisi, itu paling pokok. Kalau gedung megah-megah, kita lupa tanggung jawab misi. Saudara percaya gedung megah pun nanti akan hilang orangnya. Karena di banyak gereja-gereja sekarang di Eropa menjadi hilang. Kenapa? Orang sudah sekuler, orang tidak perlu Injil, orang tidak bicara tentang keselamatan dan Yesus. Ya, orang hanya bicara soal agama, bicara sosial dan kehidupan sosial. Nah, saya kasih Kristus, maka gereja harus pegang tanggung jawab ini. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa sebab mengapa hamba yang setia dan bijaksana disebut mengalami kebahagiaan, karena hamba yang bijaksana akan diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Itulah janjinya. Tadinya hanya dikasih makan ya untuk seorang makan, sekarang diangkat menjadi pengawas atas seluruh kekayaan tuannya. Apa maksudnya saudara? Itulah kebahagiaan hamba yang setia. Tuhan akan mengangkat mereka. Nanti kita akan lihat di bagian kesimpulan. Pasal yang selanjutnya, kita akan lihat tentang hamba yang jahat. Hamba yang jahat yang pertama di hamba jahat adalah yang tidak mempercayai perkataan tuannya, bahwa suatu waktu tuannya akan datang. Dia tidak percaya saudara. Dikatakan ayatnya yang kita baca ayat 48 dari 47-48 sambungannya. Aku berkata sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi penguasa segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Israel yang kelompok kedua hamba yang jahat ini adalah yang tidak mempercayai tuannya akan datang kembali. Kalau saudara dan saya hari ini, saudara tidak percaya saya akan datang kembali untuk menjadi hakim bagi dunia, hakim bagi kita, maka kita akan hidup semau kita. Kita tidak perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi saya percaya saudara, Tuhan akan datang kembali. Nah, waktu datang kembali akan meminta pertanggungjawaban kepada semua orang yang setia. Ya, sekali lagi akan diberikan tugas panggilan ya, yang lebih untuk melayani bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Yang tidak mempercayainya saudara, kita digolongkan sebagai hamba yang jahat. Lalu yang kedua saudara, kita melihat hamba yang jahat ini saudara, selain tidak mempercayai perkataan Tuhannya, maka hamba ini dia hidup menurut dirinya, dia hidup menurut asumsinya. Para tuannya sudah jelas, mereka dikumpulkan. Tuannya berkata, hai hamba-hambaku, si A saya berikan tanggung jawab ini, si B saya berikan tanggung jawab ini, si C saya berikan tanggung jawab ini. Saya berharap nanti saya datang kembali, kalian semua mempertanggungjawabkan pekerjaan yang kuberikan kepadamu. Lalu mereka bertanya begini,
Tuhan, kira-kira bila Tuhan pulang gitu. Nggak tahu bahasanya. Kira-kira kapan Tuhan akan pulang kembali? Lalu Tuhannya bilang begini, kalian kerja saja. Urusan kapan aku datang pulang lagi itu urusan saya. Lalu hamba yang mempercaya, yang setia, mereka kerja dengan setia, dengan tekun, apa yang terpajak dikerjakan baik. Karena Tuhan kita akan datang. Kapan dia datang, saya tidak mau tahu. Tapi hamba yang jahat, dia berasumsi, mana Tuhan kita itu pemulaan. Nah, dia datang lagi. Sama seperti orang Israel bilang Musa sudah mati dari gunung. Maka mereka panggil Harun, mereka suruh buat ya berhala untuk mereka sembah. Mereka pikir Tuhannya tidak turun-turun lagi. Maka mereka berbuat semaunya. Dia berasumsi, ini saya sebut dengan orang yang asumsi. Padahal Tuhannya sudah bilang jelas akan datang. Jadi dia akhirnya sudah hidup menurut cara pikir sendiri. Ini juga saudara seringkali bahwa banyak kita belajar firman Allah, kita tidak membaca firman Allah secara tuntas. Kita berasumsi sendiri. Sehingga sangat bahaya orang Kristen yang tidak berdiri teguh di atas seluruh pengajaran firman Allah. Dia membangun pengajaran atas asumsi-asumsi sendiri yang bukan berdasarkan firman Allah. Ya selanjutnya saudara, hamba yang jahat ini saudara selain menulis sendiri asumsi sendiri, dia menjadi orang yang sombong dengan kepercayaan. Dia pikir Tuhan sudah mempercayakan, maka dia jadi sombong dan angkuh. Sehingga dikata ayat yang kita baca, akan tapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dia tidak mengerjakan tanggung jawab sebagai pemimpin dengan baik. Dia justru menggunakan kekuasaannya untuk menginjak orang lain. Soal ini tentu juga bicara kepada saya, bicara kepada kita, ya. Karena kita percaya Tuhan akan datang, di mana kita akan berikan pertanggungjawaban. Maka semua kita hidup semua di kita sendiri, kita bisa menjadi berkuasa sangat, ya, atas apa yang terpercayakan, kemudian kita menjadi sombong dan angkuh. Dan saya belajar dalam khotbah-khotbah yang lalu, saudara tahu resiko orang yang angkuh dan sombong yang congkak. Karena saudara tidak percaya Tuhan yang akan datang, dia pikir semua kekuasaan sekarang ada pada dia. Nah, tidak saudara. Yang keempat, apa terjadi kepada hamba yang jahat? Dia hidup ikut arus dunia. Ayat 49. Tuhanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Sama artinya saudara, saya sebutnya hamba jahat ini adalah hamba yang mulai ikut arus dunia. Sampai hari ini saudara, dalam kita menyongsong tentang sang raja, pertanyaannya, adakah orang seperti itu di gereja, di dunia Kristen? Tentu ada. Ada yang dulu jadi hamba Tuhan, dulu jadi majelis yang setia, sekarang jadi pemabuk juga ada. Terus kalau sudah ketemu orang seperti itu, saya katakan saudara jangan lemah iman. Itu urusan pribadi dia, ya, urusan pribadi dia. Ada saudara. Orang Kristen setia, mereka sudah mulai ikut arus dunia karena mereka tidak berpikir tentang pertanggungjawaban ketika sang raja itu datang. Maka sudah terjadi, kita berkata, dan apa yang dikatakan ayat 50, 51, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saya menyebut saudara, hamba yang tidak setia nasibnya berakhir dengan tragis. Ya, saya berharap bahwa dari apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya kepada kita hari ini, saudara, kita akan perhatikan apa refleksinya buat kita. Pertama adalah, apakah kita adalah hamba yang setia dan bijaksana? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hamba yang setia bijaksana maka akan berakhir kehidupannya dengan kisah kebahagiaan yang kita kenal dengan happy ending. Tetapi saudara, kalau kita bukan hamba yang setia bijaksana, mungkin kita adalah hamba yang jahat.
Ya, maka kisah tragis adalah kisah yang memilukan. Ya. Karena Tuhan katakan dia akan jadikan kita sama dengan orang-orang munafik. Kita harus tekun dan setia melayani Tuhan, termasuk dalam tanggung jawab misi. Kelak kita akan menerima janji kebahagiaan yang khusus, bukan saja masa eskatologi, masa di mana kita akan tinggal di surga kelak, tetapi kita yakin tak kala masih hidup pun, ya Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Saudara jangan takut untuk ambil bagian, untuk terlibat di dalam dunia misi. Kenapa? Karena Tuhan memang menjanjikan. Saya tidak khotbah tentang janji berkat sekali lagi saudara, tapi Tuhan hanya mau saudara ada A atau B. Kita hanya ada dua pilihan, menjadi hamba yang setia bijaksana atau menjadi hamba yang jahat. Tinggal saudara ada di posisi mana. Tuhan memberkati kita. Baik, mari kita berdoa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kita percaya sesuatu yang besar pasti terjadi.